Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya pada mata kuliah MSDM ini, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang makna MSDM itu seperti apa. Pada dasarnya erat kaitannya dengan manajemen atau pengantar manajemen. Cuman SDM atau MSDM ini lebih kepada pengaturan manusianya atau orang-orang yang terlibat di dalam sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa MSDM ini dalam pengertiannya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan pegawai, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa yang terpenting dalam MSDM ini dasarnya ini sebenarnya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan mata kuliah manajemen atau pengantar manajemen yang sudah saya sampaikan. Ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Cuman di MSDM ini pada fungsi pengantar manajemen kemarin, pengarahan ini lebih kepada directing atau memimpin, namanya saja kepemimpinan, dalam hal ini manajemen gitu ya. Di sini pengarahan ya sama sebenarnya, substansinya sama atau inti dari manajemen itu sama. Cuman perlu digarisbawahi bahwa di MSDM ini lebih kepada proses pengadaan pegawai, pengembangan, pemberian kompensasi. Apa Pak hubungannya dengan pengadaan pegawai? Jadi pengadaan pegawai ini memang MSDM ini lebih kepada memberikan salah satu tugasnya ialah melakukan proses seleksi pegawai. Kira-kira pegawai yang kita butuhkan itu kemampuannya seperti apa? Kebutuhan kita seperti apa? Kira-kira begitu. Jadi ada proses pengadaan pegawai. Kemudian pengembangan. Pengembangan yang dimaksud di sini, apabila karyawan yang sudah masuk dalam perusahaan kita, maka memang tugas kita selanjutnya ialah bagaimana kemudian mengembangkan. Mengembangkan dari apanya Pak? Mengembangkan dari skill masing-masing individu. Kenapa kok masih dikembangkan Pak? Ya, karena kemampuan karyawan atau kemampuan staf tahun ini dengan tahun yang akan datang ini jangan sampai stagnan. Jangan sampai stagnan, harus ada proses pengembangan. Atau di proses pengembangan ini dibutuhkan bagi karyawan yang memiliki kualifikasi yang baik atau punya kinerja yang baik sehingga kemudian didorong untuk dikembangkan. Tujuan dari proses pengembangan dalam MSDM ini tidak ada lain dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing karyawan. Jadi proses pengembangan di sini lebih kepada peningkatan kemampuan karyawan. Yang awalnya karyawan barangkali hanya tahu A, bisa setelah ikut dilakukan pengembangan bisa tahu B. Termasuk juga kalau ini dibicarakan dalam hal perusahaan, maka dalam proses pengembangan ini juga menjadi perhatian misalnya pasar. Pasar kita kalau awalnya hanya konvensional, lewat proses pengembangan ini bisa saja nanti berkembang kepada digital. Nah, pemberian kompensasi. Kenapa karyawan itu kemudian diberikan kompensasi? Jelas, karena karyawan ini adalah jantung dari perusahaan. Ini yang harus dipahami oleh setiap pengusaha maupun perusahaan. Kadangkala banyak perusahaan itu atau pengusaha itu berpikir bahwa karyawan itu tidak perlu diberikan kompensasi atau jaminan. Padahal sesungguhnya karyawan itu merupakan tulang punggulnya perusahaan kalau kita pikir-pikir. Bagaimana kalau kemudian produksi kita mencapai 10.000 per hari, perusahaan kita 500, ada yang sakit misalnya 10 orang saja, pasti ada pengurangan proses produksi itu.
Apalagi perusahaan-perusahaan yang lebih banyak memakan tenaga manusia ketimbang tenaga mesin. Maka di sini harus ada pemberian kompensasi. Kompensasi ini bisa saja berupa kompensasi kesehatan, kemudian kompensasi hari tua, ataupun kompensasi lainnya yang itu berhubungan erat dengan status daripada karyawan dalam sebuah perusahaan. Pengintegrasian. Jadi manajemen sumber daya manusia ini salah satunya juga melakukan proses integrasi. Integrasi ini adalah penggabungan. Maksudnya bagaimana? Melalui proses manajemen sumber daya manusia ini, nantinya pegawai-pegawai yang terlibat itu perlu kemudian memahami apa tugas saya dan kepada siapa saya bertanggung jawab. Yang selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan, kenapa kok karyawan masih dilakukan pemeliharaan, Pak? Jelas, kenapa pemeliharaan? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karyawan itu adalah aset kita. Sama dengan kendaraan yang ada, yang kita lakukan setiap hari, yang kita operasionalkan oleh perusahaan setiap hari. Cuman bedanya kalau kendaraan itu benda mati, kalau karyawan itu adalah benda hidup yang sama-sama harus dipelihara. Selama ini yang dipelihara rata-rata kan yang penting mereka sudah dapat gaji, selesai. Tidak ada proses pemeliharaan di sini. Dan terwujudnya dan pemberhentian karyawan. Tentu pemberhentian karyawan ini penting. Banyak hal yang kemudian dilakukan oleh MSDM ini. Bisa saja diberhentikan oleh perusahaan karena pertama, memiliki kinerja yang kurang baik. Kedua, karena memang ada pengurangan misalnya. Beban kerja yang sudah cukup ditangani oleh satu orang misalnya, yang awalnya ditangani 3 orang, ditangani 1 orang, maka di sini perlu dilakukan pemberhentian, atau memang karyawan tersebut tidak memiliki rekod yang baik atau catatan yang baik atau memiliki kinerja buruk sehingga kemudian dilakukan yang namanya pemberhentian karyawan. Semua itu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian terhadap kegiatan pengadaan pegawai, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberdayaan karyawan, semua dalam rangka terwujudnya tujuan perusahaan. Tentu perusahaan itu sebelum didirikan harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Biasanya A sampai Z misalnya. Kemudian secara individu, tentu selain kepada perusahaan, kepada individu. Untuk apa itu? Untuk kebaikan masing-masing individu. Tidak mungkin kan misalnya satu perusahaan atau satu karyawan melakukan leha-leha, gajinya sama, pekerjaannya sama, tetapi tingkat kesulitannya beda. Maka kalau tidak diukur misalnya yang santai-santai saja, gajinya disamakan dengan yang tidak santai-santai, yang mulai serius, ini juga kebaikan kita semua dan karyawan serta masyarakat. Jadi ada tujuan yang dimaksud bisa ke perusahaan, individu, dan karyawan serta masyarakat. Ini dasar makna dari MSDM. Nah, selanjutnya apa saja sih sebenarnya fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Ada 4 ya di sini. Ada fungsi-fungsi manajemen MSDM. Pertama adalah perencanaan SDM. Nanti akan saya uraikan satu persatu seperti apa perencanaan SDM itu. Kedua, pengorganisasian atau staffing, atau bisa kita sebut sebagai organizing. Yang ketiga adalah pengarahan atau leadership, dan yang keempat adalah pengendalian. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Di sini disebut bahwa fungsi planning atau perencanaan adalah menyusun rancangan sekitar kebutuhan SDM organisasi. Jadi perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang awalnya melakukan proses analisis terhadap kebutuhan perusahaan. Jadi dianalisa, kira-kira kita ini membutuhkan berapa karyawan di sebuah organisasi, anggap saja di perusahaan misalnya. Nah, perencanaan SDM menyangkut penetapan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua program kerja dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi lewat kebutuhan itulah kemudian diketahui kira-kira berapa orang yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Maka sebaiknya menurut saya sebelum menentukan jumlah berapa orangnya, harus dianalisis dulu pekerjaan apa yang dibutuhkan dan bisa mendukung terhadap
pertumbuhan atau perkembangan perusahaan yang kita pimpin misalnya. Contoh misalnya di dalam perusahaan itu membutuhkan bidang keuangan. Tentu dalam sebuah perusahaan pasti membutuhkan bidang keuangan yang salah satu tugasnya adalah mencatat keluar masuknya uang misalnya. Kedua, membutuhkan di bidang operasional. Tentu juga membutuhkan bidang operasional karena tidak mungkin perusahaan itu diatur sendiri oleh direktur utamanya misalnya. Membutuhkan bidang promosi misalnya. Jelas karena kalau dalam perusahaan itu adalah menjual produk, maka harus dipromosikan kepada masyarakat halayak umum. Yang keempat misalnya membutuhkan bidang produksi. Nah, tentu itu juga dibutuhkan. Bagaimana perusahaan bisa menjual produk kalau tidak diproduksi, kira-kira begitu. Nah, dalam proses ini kemudian sudah diketahui kira-kira kebutuhan atau posisi apa yang akan ditempati oleh perusahaan. Maka selanjutnya kita sudah melakukan menyusun rancangan kebutuhan SDM organisasi. Termasuk hal-hal kecil misalnya, apakah kita membutuhkan satpam misalnya, apa kita juga membutuhkan petugas kebersihan misalnya, kita tetap membutuhkan driver misalnya. Itu semua masuk dalam rancangan SDM. Yang semua itu menyangkut penetapan jumlah. Setelah kita mengetahui kira-kira rancangan kebutuhan SDM sudah diketahui, maka di sini akan ditentukan jumlahnya berapa. Apakah bagian keuangan itu hanya membutuhkan 1 orang misalnya? Apakah bagian produksi hanya membutuhkan 10 orang misalnya? Apakah bidang promosi hanya membutuhkan 3 orang semua? Jadi dari proses ini semua mengakar kepada penetapan jumlah. Jumlahnya itu kira-kira berapa? Dan kualifikasi. Kenapa kualifikasi ini dibutuhkan? Iya, karena salah satu dasar perusahaan mengambil karyawan itu karena kualifikasi. Kualifikasi itu ada 2. Pertama adalah kualifikasi pendidikan, yang kedua adalah kualifikasi pengalaman. Kenapa kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan, Pak? Karena kualifikasi pendidikan itu mereka betul-betul memahami teori tentang bagaimana kemudian pengembangan usaha. Sehingga itulah yang kemudian diinginkan. Contoh misalnya, saya hari ini berhubungan erat dengan perusahaan di bidang perusahaan yang berkembang di bidang minyak. Yang dibutuhkan saya adalah bagian promosi. Maka paling tidak saya harus mengambil kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi misalnya, di bidang administrasi misalnya. Maka yang saya ambil kualifikasinya minimal kualifikasinya mereka yang berlulusan komputer misalnya, yang mengetahui tentang seluk-beluk administrasi misalnya. Di bidang keuangan, maka menjadi hal yang sangat mungkin kita mengambil kualifikasi di bidang akuntansi. Semua ini kualifikasi. Baru selanjutnya adalah pengalaman. Karena kemarin ada pertanyaan, apa lebih baik mana antara pengalaman dan pendidikan? Kalau belajar dari itu semua sama-sama penting itu dijalankan. Artinya pengalaman memang jadi salah satu pengaruh untuk mudah menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Karena dia pernah bekerja dalam sebuah perusahaan, pindah ke perusahaan yang lainnya. Tetapi pengalaman itu tidak akan apakah menjadi yang utama. Tidak menurut saya. Jadi menurut saya tetap pendidikan juga menjadi hal yang sangat utama. Jadi kalau bisa atau memungkinkan, pendidikan dan pengalaman itu menjadi dasar penetapan rekrutmen karyawan yang akan dikerjakan atau dipekerjakan di sebuah perusahaan. Nah, setelah kualifikasi ini, semua itu dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Tentu perusahaan memiliki visi, tentu perusahaan memiliki misi. Visi ini adalah tujuan akhir, misi ini jalan menuju visi. Dan tujuan organisasi, masing-masing perusahaan memiliki tujuan organisasi. Ini dalam konsep perencanaan SDM. Selanjutnya pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian itu yaitu mendesain struktur organisasi yang menggambarkan interlasi antar pekerja. Interaksi ini antar pekerja, antar personel, dan faktor-faktor fisik lainnya yang kesemuanya dijadikan dasar untuk menempatkan orang-orang dalam struktur tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah mendesain struktur, menggambarkan struktur. Apa maksudnya? Di sini lebih bagaimana kemudian melihat masing-masing kebutuhan yang sudah dirancang tadi, yang sudah direncanakan tadi, kemudian diwujudkan dalam pembagian tugas maupun job description. Maksudnya apa? Di dalam pembagian tugas ini digambarkan atau didesain dalam berupa struktur.
Tujuannya untuk apa? Dalam rangka menggambarkan interaksi antar pekerjaan. Jadi ada interaksi antar pekerjaan. Misalnya bagian keuangan dengan bagian produksi, ini harus ada interaksi memang. Kemudian personel, orangnya. Misalnya di bagian keuangan yang bertugas di bidang operasional, apa yang bertugas di bidang produksi, dan faktor fisik lainnya yang kesemuanya dijadikan dasar untuk menentukan orang-orang di dalam struktur tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan proses rekrutmen, maka pada proses selanjutnya ada proses bagaimana kemudian mendesain struktur. Kira orang ini kompetennya di bidang apa misalnya. Kalau bidang misalnya di bidang komputer, maka ditaruh di admin. Kalau bidang akuntansi misalnya di bagian keuangan misalnya. Kalau dia punya kemampuan di bidang promotor misalnya, kita taruh di bidang promotor. Itu semua berjalan didesain lewat fungsi perencanaan MSDM yang kedua. Fungsi MSDM yang kedua, yakni pengorganisasian atau staffing. Selanjutnya pada proses pengarahan. Di sini sama sih sebenarnya dalam konteks mata kuliah yang saya jelaskan kemarin soal pengantar manajemen. Cuman hari ini kita lebih detail kepada MSDM. Di sini ada proses pengarahan atau leadership. Dalam proses pengarahan di sini fungsi directing, yaitu menggerakkan orang-orang untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya secara efektif dan efisien menuju arah yang diinginkan oleh organisasi. Saya sering menyampaikan ketika setiap pertemuan ataupun saat saya mengisi seminar-seminar bahwa kadang abai memang perusahaan menunjuk manajer sumber daya manusia. Sering manajemen sumber daya manusia itu atau manajer SDM itu disatukan dengan bagian umum. Padahal manajer sumber daya manusia itu sangat penting, ya salah satunya ini, dalam rangka menggerakkan orang-orang untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya. Apa maksudnya? Manajer sumber daya manusia itu fungsinya adalah menggerakkan, memberikan motivasi. Kepada siapa? Kepada karyawan-karyawan yang terlibat di dalam apa? Di dalam organisasi perusahaan. Ini yang sering kemudian diabaikan. Kadang manajer SDM itu disatukan dengan bagian umum misalnya. Bagian kepala tata usaha, kepegawaian misalnya. Padahal sangat penting melihat dari fungsi leadership ini atau fungsi directing ini. Karena fungsinya adalah menggerakkan, memberikan motivasi, memberikan dorongan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi perusahaan. Tetapi di sini yang membedakan lebih kepada menggerakkan orang. Orang yang dimaksud orang-orang SDM ini. Gitu. SDM ini kata lainnya adalah karyawan atau staff. Gitu. Nah, yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Dalam fungsi pengendalian ini atau ini tujuannya dalam rangka diarahkan untuk mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan tujuan dapat direalisasikan. Maksudnya apa? Fungsi kontrol ini adalah melakukan evaluasi, mengoreksi, melihat kira-kira karyawan-karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan itu sudah mengerjakan tugasnya maksimal atau belum di perusahaan. Ini penting dalam rangka apa? Di sini disebut untuk mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dapat direalisasikan. Tadi saya sampaikan bahwa dalam proses semua itu diawali dari sebuah proses perencanaan. Dalam sebuah proses perencanaan itu muncullah di situ salah satunya rencana-rencana yang dibuat itu menyesuaikan tujuan yang sudah diinginkan oleh perusahaan. Muncul sebuah target dan strategi yang ingin dicapai. Nah, pada proses controlling ini adalah proses di mana melakukan atau mengukur, melihat, mengoreksi kira-kira sejauh mana tujuan itu dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Ini dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Alhamdulillah, materi ini saya akhiri terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk mahasiswa, para pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan tentang pengertian atau tentang dasar-dasar manajemen sumber daya manusia.